Jadi nggak selalu kita mengartikan kesehatan itu diukur dari berat badan kita. Padahal apa yang kita lakukan saat ini itu sangat menentukan sekali 10-15 tahun ke depan. Jangan sampai kita menyesal nanti kalau kita udah usia 40-50 tahunan gitu kan. Idealnya gitu, normalnya untuk standar sehatnya itu penurunan berat badan per minggu atau per bulannya itu berapa kilogram sih Mas Aji yang tidak terlalu signifikan dan membahayakan? Yang perlu kita angkat dalam informasi ini yaitu bagaimana kesadaran masyarakat itu mengetahui status gizi dari individu masing-masing. Apakah kita memiliki status gizi yang lebih, kemudian yang normal, atau malah kita memiliki status gizi yang kurang. Nah, dari situ kita bisa berangkat untuk menentukan tujuan kita atau tujuan diet kita. Apakah kita ingin meningkatkan berat badan kita? Ya, kalau misalkan kalian memiliki status gizi yang kurang, ya tentu tujuannya ya tersebut kita untuk meningkatkan berat badan kita agar kita mencapai atau memiliki berat badan yang ideal. Dan itu kebalikan, kalau misalkan kita memiliki status gizi yang berlebih atau kita dalam kategori obesitas, maka kita harus menentukan diet kita untuk menurunkan berat badan tersebut mencapai berat badan ideal kita. Nah, kalau misalkan berat badan kita normal-normal aja, Pak, bagaimana? Ya, kita harus mempertahankan ya kondisi tersebut dan juga nanti mungkin bisa memperbaiki komposisi tubuh kita. Jadi nggak selalu kita mengartikan kesehatan itu diukur dari berat badan kita. Berapa sih nominal angka ya penurunan berat badan jika kita ingin menempuh weight loss dalam tujuan diet kita itu selama 1 bulan itu bisa 2-4 kilo. Kalaupun selama 1 minggu itu bisa 0,5 kilo sampai 1 kilogram per minggunya. Gaya hidup sehat berarti ini omongannya sudah jangka panjang ya, bukan sekedar untuk mencapai angka tertentu gitu ya Mas Aji. Karena ya kadang orang itu terlalu fokus atau prioritasnya itu jangka pendek gitu. Padahal apa yang kita lakukan saat ini itu sangat menentukan sekali 10-15 tahun ke depan. Jangan sampai kita menyesal nanti kalau kita udah usia 40-50 tahunan gitu kan. Kita kan tahu nih Mas Aji banyak jenis diet yang bertebaran gitu di mana-mana gitu. Nah, kalau bicara idealnya gitu dalam sehari kebutuhan gizi kita tuh normalnya tuh seperti apa sih? Asupan lemak, asupan karbohidrat, atau misalnya asupan vitamin itu idealnya dalam sehari itu seperti apa sih template-nya? Kalau kita memiliki status gizi yang berlebih, tentunya kita mengatur kebutuhan energi kita menggunakan perhitungan berat badan ideal kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengkonsumsi makanan yang over intake atau over asupan atau over konsumsi dalam satu hari tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan idealnya berapa sih basal metabolic rate? Nah, rata-ratanya masyarakat di Indonesia itu dengan tampilan fisik kita ya, maksudnya dengan rata-rata tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya, itu kita membutuhkan sekitar 1.300 sampai 1.800 atau 1.900 kalori per hari. Nah, nanti baru kita kalikan dengan faktor aktivitas fisik kita. Kalaupun kita ingin menurunkan asupan kalori atau kebutuhan energi kita untuk mencapai defisit kalori ketika dia ingin menurunkan berat badan, tentu kita tinggal dikurangi aja, biasanya 500 kalori. Kita udah tahu kebutuhan energi kita. Oke, sudah tahu, kemudian kita tinggal potong 500 kalori aja. Kalau misalkan dia sampai di bawah 1.000 kalori ya, itu akan sangat-sangat merusak fungsi metabolisme organ-organ penting yang ada di dalam tubuh kita. Hasilnya apa? Nanti organ-organ kita akan mengambil berbagai macam cadangan-cadangan energi yang ada di dalam tubuh kita. Ya kalau yang diambil lemak nggak masalah Mbak, kayak kalau kita kan lemak diolah lagi menjadi energi itu bisa. Tetapi kalau sudah sampai protein yang diambil,
sebagai bahan baku energi kita, itu akan memberikan efek yang sangat luar biasa negatif buat tubuh kita. Kenapa? Karena protein ini ya, jadi teman-teman, protein itu fungsi utamanya itu yaitu untuk merepair atau meregenerasi jaringan yang ada dalam tubuh kita. Ketika dia fungsi utama untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada dalam tubuh kita, kemudian dipakai untuk menggunakan energi, untuk diubah menjadi energi, nah maka fungsi untuk memperbaiki jaringan dalam tubuh kita itu diperoleh dari mana gitu, kalau protein kita tuh diambil untuk hal yang lainnya. Oleh karena itulah kita harus dengan bijak ya untuk menentukan bagaimana sih kebutuhan dalam satu hari kita saat kita melakukan aktivitas tersebut. Jadi untuk idealnya seperti itu ya. Memang panjang kali lebar, tapi memang ilmunya seperti itu Mbak Keiko. Jadi harapannya ini supaya tidak ada misinformasi lagi di masyarakat.